Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri, bisa dipanggil Pak Febri. Kali ini kita akan belajar materi tentang teknologi dasar otomotif pada pertemuan pertama. Next. KD 3.1 adalah memahami prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Ada 3 indikator. Dan KD 4.1 mengidentifikasi potensi dan resiko kecelakaan kerja. Ada 3 indikator. Next. Masuk ke materi sejarah keselamatan kerja. Jadi pada zaman purbakala sudah ada namanya keselamatan kerja. Lalu berevolusi industri, adanya industri. Pada tahun 1981 di Amerika Serikat dibuatlah Undang-Undang Keselamatan Kerja. Lalu dikembangkan oleh Heinrich Industrial Accident pada 1931 dalam bukunya. Lalu masuk ke Indonesia pada tahun 1970 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Next. Apa itu pengertian kecelakaan kerja? Mari kita pahami. Adalah sesuatu kejadian tidak diduga yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan produksi yang direncanakan sebelumnya. Akibat kecelakaan kerja adalah kerusakan berbentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, bahkan kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian tadi. Nah, ini ada 3 contoh pada gambar. Kerugian pada manusia, kerugian pada peralatan, kerugian pada material dan lingkungan, bisa dipahami pada gambar. Next. Tujuan ketiga yang pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja, baik formal maupun informal. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan lancar. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, beban kerja berbentuk fisik dan mental. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang berbentuk fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Yang ketiga adalah kapasitas kerja yang berbentuk keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan atau gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Next. Penerapan K3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pastikan kondisi alat aman, lingkungan aman. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan alat pelindung diri karena sangat penting untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Yang ketiga, jika telah terjadi kecelakaan, segera hubungi medis agar tidak fatal. Next. Indikator 4.1 adalah risk. Risk atau resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi dampak yang mungkin timbul, probabilitas yang biasa disebut sebagai tingkat resiko. Ini suatu contoh kondisi tidak aman. Warga plus 62. Pada gambar pertama adalah contoh konsleting listrik, stop kontak yang dicabang-cabang, kabel yang berkeleweran, tidak beraturan. Yang gambar kedua adalah pekerjaan mekanik pengelasan. Nah, itu kesalahannya mobil disangga dengan kayu. Itu sangat rawan, maka terjadilah kecelakaan kerja. Jadi tidak boleh ditiru ya. Next. Apakah kecelakaan bisa diramalkan? Mari kita jelaskan.
Menurut hierarki pengendalian risiko ada 5. Yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Yang kedua adalah substitusi, proses menyapu diganti dengan vakum agar lebih cepat. Yang ketiga adalah rekayasa teknis, pemasangan alat pelindung mesin. Nah, sangat penting agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat adalah rekayasa administrasi, pergantian shift kerja. Jadi orang bekerja itu lamanya 8 jam yang sudah diatur di undang-undang. Yang kelima adalah alat pelindung diri. Jadi seorang pekerja harus benar-benar memakai alat pelindung diri. Yang pertama adalah helmet, contohnya sepatu safety, air plug, kacamata, dan sebagainya. Ini adalah suatu video kerjaan mengelas yang mengakibatkan korban jiwa. Pengelasan tangki minyak, ada sisa uap. Oke, saksikan videonya. Nah, ini adalah tukang lasnya. Nah, itu terjadi kecelakaan kerja. Tangki meledak akibat ada sisa-sisa uap dan bahan bakar. Jadi jangan sampai nggih, anak-anakku, jika kita kerja terjadi kecelakaan seperti itu karena di rumah keluarga menunggu kita. Jadi kesimpulannya anak-anakku, selalulah patuhi keselamatan dan kesehatan kerja. Agar apa? Agar kita bekerja dengan aman dan selamat. Oke, terima kasih. Salam teknologi di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.